Halo semua, kali ini kami akan membahas tentang perlindungan investor. Ini berkaitan dengan mekanisme perlindungan bagi pemodal yang memiliki aset dalam perlindungan pemodal. Jadi, setiap aset investor diberikan perlindungan dengan pembentukan dana perlindungan pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Indonesia SIPF ini adalah perusahaan yang menyelenggarakan program dana perlindungan pemodal dan diawasi oleh Otoritas Keuangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan ini. Syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu umum dan khusus. Syarat umum yang pertama adalah merupakan subjek hukum yang sah, di mana investor harus merupakan subjek hukum yang sah baik perorangan maupun badan hukum. Subjek hukum perorangan yang sah adalah dia yang memiliki identitas diri yang sah, sedangkan untuk badan hukum adalah badan usaha yang telah berbadan hukum seperti PT, CV, dan koperasi. Lalu untuk syarat umum yang kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk syarat khusus yang pertama adalah memiliki nomor tunggal identitas pemodal. Setiap investor di pasar modal wajib memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID. SID sendiri adalah merupakan nomor identitas investor yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Untuk syarat khusus yang kedua adalah melakukan transaksi keuangan di lembaga clearing dan penyelesaiannya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Transaksi keuangan di pasar modal harus dilakukan di lembaga clearing dan penyelesaian yang terdaftar di OJK. Lembaga clearing dan penyelesaian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan clearing dan penyelesaian transaksi keuangan di pasar modal. Dengan memenuhi syarat ini, investor dapat lebih dilindungi dari berbagai risiko yang mungkin dapat terjadi. Tapi perlu diingat, ada pengecualian bagi pemodal tertentu seperti yang terlibat dalam kehilangan aset atau memiliki hubungan khusus dengan entitas tertentu. Dan ada pengecualian khusus untuk pemodal yang memiliki keterkaitan sebagai pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Juga, jika pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak tersebut yang terlibat, maka tidak akan mendapatkan perlindungan dalam situasi kehilangan aset. Dana perlindungan pemodal atau DPP adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. DPP awalnya hanya melindungi pemodal yang merupakan nasabah dari perantara pedagang efek atau PPE dan anggota Bursa Efek PT, Bursa Efek Indonesia atau kita sebut juga dengan BEI. Fokus pemberian ganti rugi tersebut terbatas pada saham yang termasuk dalam penitipan kolektif LPP dan tercatat pada BEI. Pada tahun 2016, peraturan mengenai DPP mengalami perubahan. Perubahan tersebut memperluas cakupan perlindungan DPP sehingga dapat melindungi lebih banyak pemodal. Perubahan tersebut antara lain, yang pertama, DPP tidak hanya melindungi pemodal yang merupakan nasabah dari PPE dan anggota BEI, tetapi juga melindungi pemodal yang merupakan nasabah dari bank kustodian. Yang kedua, fokus pemberian ganti rugi DPP tidak hanya terbatas pada saham, tetapi juga mencakup efek lain seperti obligasi dan juga reksadana. Baik. Mulai dari tahun 2016, dana perlindungan pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada investor yang merupakan perantara pedagang efek, anggota Bursa Efek Indonesia, dan juga klien bank kustodian. Dana tersebut melindungi dana yang disimpan di kustodian melalui rekening dana nasabah atas nama investor. Bagaimana sih tahapan penanganan klaim oleh dana perlindungan pemodal? Pertama-tama perlu dipahami bahwa dana perlindungan pemodal hanya dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada investor jika aset mereka hilang akibat kelalaian atau kecurangan kustodian. Jika aset investor hilang akibat faktor lain seperti kerugian pasar, kemudian hal lainnya, maka investor tidak berhak mendapatkan ganti rugi dari dana perlindungan pemodal.
Jadi, jika ada peristiwa kehilangan aset investor, maka OJK akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kehilangan aset tersebut. Jika OJK menemukan bahwa peristiwa kehilangan aset tersebut disebabkan oleh kelalaian ataupun kecurangan pusdetian, maka OJK akan menerbitkan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa yang pertama, terdapat kehilangan aset investor, lalu yang kedua adalah pusdetian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset investor yang hilang. Pernyataan tersebut akan diterbitkan oleh OJK kepada penyelenggaraan dana perlindungan pemodal PDPP. PDPP sendiri adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada investor di pasar modal. Penerbitan pernyataan tertulis tersebut merupakan salah satu syarat bagi investor untuk mengajukan permohonan ganti rugi kepada PDPP. Ganti rugi yang diberikan oleh PDPP berasal dari Dana Perlindungan Investor (DPI). DPI sendiri adalah dana yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan kepada investor di pasar modal. Prosedur pengajuan permohonan ganti rugi kepada PDPP tersebut ada juga syaratnya. Yang pertama adalah investor mengajukan permohonan ganti rugi kepada PDPP. Yang kedua, PDPP melakukan pemeriksaan terhadap permohonan ganti rugi. Lalu yang ketiga, pemohon ganti rugi disetujui, maka PDPP akan memberikan ganti rugi kepada investor. Nilai ganti rugi yang diberikan oleh PDPP adalah sebesar nilai aset investor yang hilang dengan maksimal sebesar 10 miliar. Selain menerbitkan pernyataan tertulis, OJK juga dapat mengambil tindakan lain terhadap pusdetian yang menyebabkan kehilangan aset tersebut, seperti memberikan sanksi administratif seperti teguran, denda, atau pencabutan izin usaha. Lalu yang kedua, melakukan proses hukum seperti penuntutan pidana atau perdata. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh OJK untuk mencegah terjadinya peristiwa kehilangan aset investor di masa yang akan datang untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor. Oleh karena itu, setelah OJK menerbitkan pernyataan tertulis tersebut, maka langkah selanjutnya adalah dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar atau media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud di atas, dan mengundang pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam waktu tidak lebih dari 30 hari kerja sejak pengumuman dilakukan. Yang kedua, mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK dan membentuk tim verifikasi klaim. Apakah pengumuman tersebut ditujukan kepada seluruh investor? Pengumuman ini ditujukan kepada semua investor yang mengalami kehilangan aset, baik karena kelalaian maupun kecurangan kustodian. Nah, kustodian adalah pihak yang bertugas menyimpan dan mengelola aset investor. Misalnya, seorang investor membeli saham dan menitipkan saham tersebut kepada kustodian. Kemudian saham tersebut hilang akibat kelalaian kustodian dalam menyimpannya. Dalam hal ini, investor tersebut berhak mengajukan klaim kepada Dana Perlindungan Pemodal. Tujuan pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada investor mengenai hak mereka untuk mengajukan klaim kepada Dana Perlindungan Pemodal. Baik, lalu apa yang harus dilakukan oleh investor yang terdampak? Investor yang terdampak harus menyampaikan klaim kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak pengumuman dilakukan. Kira-kira berkas apa saja sih yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan klaim? Yang pertama adalah KTP, kemudian yang kedua adalah fotokopi rekening koran, yang ketiga adalah fotokopi bukti kepemilikan aset, dan yang terakhir adalah fotokopi pernyataan dari kustodian yang menyatakan bahwa aset investor hilang. Setelah menerima klaim dari investor, penyelenggara dana perlindungan pemodal akan membentuk komite klaim untuk melakukan verifikasi klaim. Komite klaim sendiri adalah komite yang dibentuk oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal untuk menangani klaim dari investor yang mengalami kehilangan aset akibat kelalaian dan kecurangan kustodian. Komite klaim ini terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi dan berpengalaman di bidang hukum, keuangan, dan pasar modal.
Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh klaim tersebut? Persyaratan yang harus dipenuhi oleh klaim tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, klaim harus diajukan oleh investor yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, klaim harus diajukan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, klaim harus dilengkapi dengan berkas-berkas yang telah ditentukan. Jika klaim tersebut memenuhi syarat, maka Lembaga Dana Perlindungan Pemodal akan memberikan ganti rugi kepada investor. Ganti rugi tersebut akan diberikan dalam bentuk uang sebesar nilai aset investor yang hilang. Namun, ganti rugi tersebut tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa depan. Misalnya, seorang investor memiliki saham senilai 100 juta. Saham tersebut hilang karena kesalahan kustodian. OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa kustodian tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan saham tersebut. Nah, dalam hal ini investor berhak mendapatkan ganti rugi dan dana perlindungan pemodal sebesar 100 juta. Ganti rugi tersebut akan diberikan dalam bentuk uang tunai, namun ganti rugi tersebut tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa depan. Misalnya, jika saham tersebut diperkirakan akan naik nilainya menjadi 200 juta di masa depan, maka investor tidak akan mendapatkan ganti rugi atas perbedaan nilai tersebut. Berapa sih besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan? Kalau untuk pemodal itu senilai 200 juta rupiah, kemudian kalau untuk kustodian sebanyak 100 miliar rupiah. Oke, baik, kesimpulannya dana perlindungan modal merupakan program perlindungan yang penting bagi investor di pasar modal Indonesia. Program ini memberikan kepastian hukum kepada investor bahwa mereka akan mendapatkan ganti rugi jika aset mereka hilang akibat kelalaian atau kecurangan kustodian. Oleh karena itu, investor di pasar modal Indonesia dianjurkan untuk memahami cara kerja DPP dan persyaratan untuk mengajukan klaim.